Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang Bamba berusia 85 tahun bernama Pilar yang tinggal di Madrid, Spanyol dan sedang nongkrong minum wedang jahe di warkop. Lalu ketika dia memperhatikan jam tangannya, anehnya waktu berhenti tepat di sebelum jam 8. Dan setelah itu Pilar pergi ke sebuah apartemen dan terlihat mayat Bamba yang lain terkapar, kue ulang tahun Bamba tersebut, dan juga foto wanita di dalam laci dengan rambut di sekelilingnya. Namun Pilar tampak biasa saja melihatnya. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita berambut pirang dalam kondisi telinjing dan memberikan mainan boneka Matryoshka. Pilar pun tampak begitu senang melihatnya, bahkan dia sampai berlutut serta mencium wanita itu. Dan inilah The Grandmother. Scene pun beralih ke Susana, seorang model profesional yang sudah bekerja di Paris selama 6 tahun, dan dia adalah cucu dari nenek Pilar, di mana sejak kecil Susana hidup bersama Pilar karena kedua orang tuanya meninggal dunia. Dan beberapa bulan sekali Susana rutin pulang kampung ke Madrid untuk menjenguk neneknya. Dan setelah menjalani sesi pemotretan iklan wedang jahe, Susana pun menelpon neneknya, tapi karena nggak diangkat, dia pun mengirimkan pesan suara bahwa Susana tidak bisa pulang ke Madrid untuk merayakan hari ulang tahun mereka berdua yang kebetulan di tanggal yang sama, yaitu 22 Maret. Abuela, te estoy llamando, pero no contestas. Karena Susana ada pekerjaan penting, dan malam itu Susana pun bersantai di klub yang banyak dihadiri kalangan model termasuk para agensinya. Susana dan beberapa teman lainnya pun masuk ke dalam suatu ruangan untuk menghisap micin. Susana, ¿qué tal la sesión? Moi, tout le monde m'ignore. Lalu tak lama kemudian rumah sakit Saint Gabriel di Madrid menelponnya yang mengabarkan bahwa neneknya Pilar sedang dirawat di rumah sakit karena kecelakaan dan sekarang masih belum sadar, tapi kondisinya sudah stabil. Maka dari itu sebagai satu-satunya kerabat, Susana pun diminta untuk datang menemui neneknya Pilar. Gak pakai lama esok harinya Susana pun langsung terbang menuju Madrid. Namun saat tertidur dia bermimpi kejadian di masa kecilnya saat Susana melihat neneknya Pilar sedang tertawa-tawa bersama nenek lainnya yang sedang telanjung. Usted es el único familiar que consta, si necesitaríamos que viniese cuanto antes. Dari Bandara Madrid, Susana pun langsung menuju rumah sakit Saint Gabriel, dan dokter memberitai bahwa beberapa hari yang lalu ada tetangga yang kebetulan menemukan nenek Pilar terkapar di kediamannya karena saat itu pintu depannya terbuka. Esto sucede cuando un vaso sanguíneo se rompe. Lalu setelah dicek ternyata Pilar mengalami pendarahan otak akibat pecahnya pembuluh darah yang masuk ke jaringan otak. Maka dari itu bantuan Susana sangatlah dibutuhkan karena Pilar akan kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari di mana kemampuan motorik dan bicaranya menurun. Bahkan mungkin Pilar tidak mengenali Susana. Namun sayangnya tidak ada kerabat lain yang bisa membantu, dan kedua orang tua Susana juga tewas kecelakaan saat dia masih kecil. Bu dokter pun menyarankan Susana pindah ke panti jompo sesuai rekomendasi rumah sakit yang bisa merawat dan memenuhi kebutuhan Pilar. Namun Susana memilih untuk memulangkan nenek kesayangannya dan berniat menyewa jasa orang lain untuk merawatnya. Hemos hecho la selección de este centro para los familiares que vive usted con ella. Yo vivo en París. Susana pun membawa neneknya pulang ke apartemen milik Pilar, dan karena mati listrik Susana pun membuka semua jendela di sana, di mana dia melihat tanaman yang sudah mati, sangkar burung tapi nggak ada burungnya. Dan tiba-tiba Pilar sudah berdiri dari kursi rodanya menatap lukisan yang sangat amat besar, yaitu lukisan dirinya saat masih muda. Untuk sementara waktu Susana akan tinggal di sana merawat neneknya yang masih bengong dan belum mengucapkan sepatah kata pun. Karena cermin di kamar mandi sudah ditembok, Susana pun membeli cermin kecil supaya bisa ngaca, dan dia juga sempat melihat foto dirinya untuk iklan parfum yang telah dipajang di area sekitar situ.
Di malam harinya bos Susana yaitu Elvira pun menelpon untuk menanyakan kabarnya. Elvira juga memberitahi bahwa pekerjaan yang seharusnya diambil oleh Susana terpaksa dialihkan ke model lain bernama Zoe, dan setelah itu Susana menyuapi neneknya bubur, tapi tiba-tiba Pilar tersedak dan Susana pun membantu mengeluarkan bubur tersebut. No sé ni si me reconoce, ni si es consciente de lo que le ha pasado. Muy bien. Abu. Setelah membaringkan Pilar di kasur, Susana pun memeluk dan mencium nenek tersayangnya itu. Lalu ketika pakai skincare malam, Susana melihat ada sehelai rambutnya yang menjadi uban, dan tak lama kemudian Pilar pun berteriak ketakutan dari kamarnya, bahkan sampai di kasur. Susana pun akhirnya memandikan Pilar dengan telatennya, lalu membaringkannya lagi di kasur, dan kali ini Susana melihat tutorial di YouTube cara merawat lansia, seperti meletakkan spray anti air di bawah tubuhnya sampai memasangkan popok. Cúbito lateral. Tras saludar a nuestra paciente, genitales, con las piernas separadas dentro de la misma. Setelah beres mengurus Pilar, Susana pun sempat kepo dengan IG Zoe. Lalu ketika Susana sudah terlelap, seseorang masuk ke dalam kamarnya yang ternyata itu adalah Pilar tanpa mengenakan pakaian sedikit pun, dan perlahan-lahan Pilar membuka celananya, lalu memasukkan jarinya ke mulut Susana, dan ternyata itu hanyalah mimpi semata. Dan di pagi harinya Susana lanjut menyuapi sang nenek yang anehnya tertawa-tawa melihat berita. Karena masih terus tertawa sampai susah untuk disuapin, Susana pun mematikan TV-nya supaya Pilar bisa fokus makan. Tapi kok anehnya masih ketawa. Susana menganggap mungkin ini dampak dari pendarahan otak neneknya. Akan tetapi saat menaruh makanan di dapur, Susana pun melihat kejanggalan bahwa semua jam yang ada di sana waktunya terhenti tepat di sebelum jam 8, yang mungkin hanyalah kebetulan semata. Di saat Susana mandi, tiba-tiba ada tamu yang memencet bel apartemen, dan ternyata itu adalah Eva. Eva mengaku dulu pernah bertemu dengan Susana beberapa kali, dan nenek mereka berdua bersahabat. Eva juga sering bersilaturahmi ke sana selama 4 bulan terakhir untuk membantu nenek Pilar mengurus rumah dan mengajak jalan-jalan ke taman. Bahkan Eva juga membawa kunci apartemen Pilar, maka dari itu tadi dia langsung nyelonong begitu saja. Bueno, tu abuela me ha dejado unas llaves. Di mana sudah berhari-hari Eva tidak bisa menghubungi Pilar, dan karena khawatir dia pun datang ke sana, yang akhirnya Susana pun menjelaskan tentang kondisi neneknya. Eva pun turut berduka mendengarnya, padahal saat dia menelpon Pilar minggu lalu masih baik-baik saja, dan Eva menceritakan jika neneknya sudah meninggal akibat terserang penyakit. Saat dekatnya dengan Pilar, Eva sudah tahu banyak tentang Susana dari cerita-cerita Pilar dan juga foto-fotonya di berbagai majalah dan juga iklan. Tak lama kemudian Eva pun pamit pulang, dan Susana berterima kasih karena Eva sudah sering menjaga neneknya. ¿Relax o frutos del bosque? Frutos del bosque. Me ha como descolocado un poco. Lo siento. Y me ha enseñado todas tus fotos, las revistas. Gracias por cuidar de mi abuela. Setelah itu Susana pun lanjut mencari jasa perawatan lansia, namun mereka semua menolak karena Mbah Pilar memiliki penyakit khusus. Untungnya ada satu yayasan yang mau menerima, dan seorang perawat akan datang ke apartemen Pilar dalam 2 hari lagi. Seperti biasa Susana lanjut merawat neneknya dan juga menutup jendela kamarnya yang masih terbuka, di mana sebelum dia tidur juga berjanji kepada bosnya Elvira untuk kembali bekerja ke Paris secepat mungkin. Namun tak lama kemudian Susana pun mendengar suara dari lorong apartemen, dan ketika dihampiri ternyata neneknya Pilar sedang berbicara dengan seseorang di ruangan yang padahal nggak ada siapapun di sana. Lampu ruangan itu pun mendadak mati, tapi jelas yang namanya film horor. Susana yang kepo pun masuk ke dalam sana, dan tiba-tiba
Ngerinya pintu tiba-tiba tertutup dan ketika masuk ke kamar Pilar, neneknya sudah rebahan sambil menatap ke jendela yang kembali terbuka. Setelah mengunci jendela kamar, Susana yang akan balik ke kamarnya pun mendengar pintu kamar Pilar yang terbuka. Sambil menahan rasa takut, Susana pun kembali mengecek neneknya dan terlihat Pilar yang tremor juga muncul urat-urat di seluruh tubuhnya. Susana yang panik pun segera menelpon ambulans. Namun tiba-tiba Pilar sudah kembali tidur dan urat-uratnya juga sudah menghilang. Melihat fenomena itu, Susana yang masih ketakutan pun tidak bisa tidur malam itu dan memutuskan untuk menonton TV agar situasi tidak begitu hening. Di esok paginya Susana mengecek kondisi neneknya yang untungnya masih bobok nyenyak. Lalu Susana pun teringat jika dia memiliki buku catatan masa kecilnya di sana yang tersembunyi di atas kasur dalam kondisi digembok dan hanya bisa dibuka dengan kunci yang juga telah disembunyikan Susana di balik poster. Setelah membuka buku catatan itu, Susana pun bernostalgia dengan kenangan-kenangan masa kecilnya dan dia begitu sayang dengan neneknya Pilar. Lalu ketika ulang tahun mereka berdua di tanggal 22 Maret di usia Susana yang ke-8 tahun, untuk pertama kalinya nenek Pilar mengajak sahabatnya yaitu nenek Julita yang datang bersama cucunya yaitu Eva. Este año por nuestro cumpleaños. Di mana pada saat itu Susana dan Eva diberikan minuman berwarna merah yang rasanya aneh tapi katanya enak, dan nenek Pilar juga memotong rambut Susana entah untuk apa. Lalu tiba-tiba malam itu Susana memimpikan nenek Pilar dan mimpi itu sangatlah menakutkan. Sabía muy raro, pero al final estaba rico. Esta noche se me ha aparecido la abuela. Setelah menyuapi Pilar, Susana pun melihat foto neneknya bersama Eva yang terlihat begitu dekat. Lalu Susana nyebat di luar dan melihat perusahaan parfum yang telah memakai model lain untuk iklannya. Di mana pada saat itu juga Susana langsung menelpon Elvira bahwa dia akan segera pulang ke Paris karena besok perawat neneknya akan datang. Akan tetapi saat pulang ke apartemen, tiba-tiba Pilar menghilang begitu saja. Susana yang panik pun segera mencarinya keluar keliling-keliling jalanan hingga malam hari, tapi neneknya masih belum ditemukan. Sampai akhirnya Susana pun pulang ke apartemen dan menelpon polisi untuk mengabarkan orang hilang. Namun tiba-tiba neneknya Pilar sudah duduk di depan pintu. Cuide mi abuela, un beso. Susana pun bertanya kemana tadi dia pergi, tapi seperti biasa Pilar tidak mengucapkan sepatah kata pun, bahkan meresponnya saja tidak. Susana pun semakin jengkel dengan neneknya karena saat disuapi dia malah menutup mulutnya sampai menertawakan Susana yang terlihat emosi ketika terkena ludahnya. ¿Has salido tú sola? Abuela. Setelah membaringkan neneknya di kasur, Susana pun langsung tidur. Akan tetapi terlihat cahaya kedap-kedip di luar kamarnya. Susana yang penasaran akhirnya mengecek sumber cahaya tersebut yang semakin lama semakin terang, dan keanehan pun terjadi di mana seluruh rambutnya berubah menjadi uban, gigi-giginya mulai copot dan fisiknya juga menua secara drastis. Lalu tiba-tiba lagi-lagi itu hanyalah mimpi semata, tapi Susana terbangun di kasur neneknya dan begitu histeris, sedangkan Pilar sedang tidur di kamarnya. Dan tak lama kemudian mbak-mbak perawat pun datang, sebut saja namanya Sugiyah lah ya, yang langsung menyapa Pilar dengan ramahnya. Setelah itu Sugiyah pamit pulang dan mulai bekerja esok hari pada jam 11 siang, sedangkan Susana akan pulang ke Paris sore harinya. Susana pun akhirnya lega karena bisa kembali bekerja dan tak perlu mengkhawatirkan neneknya. Namun saat dia akan keluar cari angin sebentar, betapa terkejutnya
Selanjutnya Susana melihat nenek Pilar yang komat kamit dan tangannya bergerak-gerak dengan aneh sambil menghadap keluar jendela seperti sedang melakukan jampi-jampi. Lalu inilah yang terjadi. Tiba-tiba Sugia tewas ditabrak tepat ketika Pilar selesai komat kamit. Jelas Susana yang ketakutan pun langsung pulang ke apartemen. Dia menyendiri di warung ramen dan lanjut beristirahat di halte sampai akhirnya Susana teringat dengan brosur panti jompo yang pernah direkomendasikan oleh Bu Dokter. Gak pakai lama pagi harinya Susana pulang ke apartemen dan nenek Pilar tebak masih ngapain hayo? Masih berdiri dong lihat keluar jendela. Lalu Susana pun langsung membawa nenek Pilar ke panti jompo bersama barang-barang yang diperlukan dan hanya bisa meminta maaf karena terpaksa meninggalkan neneknya di sana. Solo estoy muerta de miedo. Lo siento. Sepulangnya ke apartemen, Susana mengirimkan pesan suara kepada Elvira jika malam itu dia akan kembali ke Paris. Akan tetapi saat masak telur tiba-tiba banyak ulat-ulat di dalamnya. Di saat yang sama berita menyiarkan tentang gedung panti jompo yang sebagian besar telah hangus terbakar karena disebabkan oleh sofa yang terbakar dan menyebar dengan cepat yang untungnya tidak ada korban jiwa. Susana pun begitu ketakutan mendengar berita tersebut, apalagi nenek Pilar juga sudah berada di dalam apartemen sambil tersenyum-senyum. Fik gaib ini cok. Setelah melihat insiden kecelakaan Sugia dan juga terbakarnya panti jompo serta semua keanehan yang dialami, Susana pun yakin neneknya memiliki kekuatan supranatural atau dengan kata lain nenek Pilar adalah sang penyihir. Karena tahu dirinya tidak akan bisa kabur dari kekuatan nenek Pilar, Susana pun nekat memberikan rondap ke makan malamnya. Lalu setelah disuapi beberapa sendok, sontak Pilar mulai mengalami kesulitan bernapas dan pada akhirnya tewas seketika. Tak lama kemudian alarm HP Susana pun menyala yang menunjukkan pukul 12 malam dan pada hari itu adalah tanggal 22 Maret atau hari ulang tahun mereka berdua. Setelah itu Susana menelpon polisi untuk melaporkan jika neneknya baru saja meninggal dunia karena tersedak dan meminta bantuan agar ambulans segera datang. Tapi setelah itu Susana pun terkejut melihat foto yang semula nenek Pilar bersama Eva kini berubah menjadi dirinya dengan Eva. Lalu tiba-tiba telepon rumah pun berdering yang ternyata itu adalah Eva dan dia memanggil Susana dengan nama Pilar. Selain itu Susana melihat banyak belatung di makanan neneknya dan juga di mulut Pilar. No he podido llamar antes, no me ha dado tiempo. Ha sido todo muy rápido. No soy Pilar, soy Susana. Listrik tiba-tiba mati dan Susana mendengar suara korek dinyalakan. Perlahan-lahan Susana mendatangi rumah bercahaya yang ternyata sudah ada lilin menyala tepat di depan lukisan Pilar saat masih muda. Akan tetapi Susana tidak bisa mematikan apinya meskipun lilin itu diambil sampai akhirnya api itu menghilang dengan sendirinya. Lalu meja di bawah lukisan terbuka yang terdapat foto Susana saat masih kecil bersama rambutnya yang dulu dipotong oleh Pilar melingkari fotonya itu. Di sini bisa kita simpulkan bahwa Mbah Pilar dan sahabatnya yaitu Julita mungkin telah bersekutu dengan Saiton dan menjalankan ritual agar mereka tidak bisa mati dengan cara memindahkan jiwa mereka ke tubuh cucunya sendiri di usia tertentu tepat di hari ulang tahun mereka. Sampai akhirnya Julita yang sudah merasuki tubuh Eva. Itulah mengapa di awal film tadi Pilar begitu senang melihat sahabatnya bisa hidup kembali di dalam tubuh yang masih singset dan segar ya kan. Eva yang ketakutan pun bersembunyi di kamar mandi yang tiba-tiba muncul retakan di dinding yang merambat hingga memecahkan cermin. Lalu inilah
yang terjadi. Susana berusaha kabur keluar apartemen tapi kekuatan Pilar mencegahnya dan seluruh jam di sana pun berbunyi. Tapi tiba-tiba Susana tidak bisa menggerakkan tubuhnya karena dikendalikan oleh Pilar hingga dibanting ke lantai, dan perlahan-lahan Pilar pun berjalan mendekati Susana sambil komat kamit membaca mantra dengan gerakan tangan anehnya agar Susana membuka mulut. Selang beberapa saat, Pilar yang sekarang sudah memiliki tubuh Susana seutuhnya pun terbangun, di mana jam di sana sudah berjalan normal dan Pilar pun menghampiri tubuh lamanya lalu mengatakan, "Tubuhku milikmu dan hatimu milikku." Lalu di akhir film, Pilar yang telanjung melihat lukisan besar di apartemennya dan kini sudah berubah menjadi dirinya yang sekarang alias Susana. Tak lama kemudian Eva pun datang yang begitu mengagumi tubuh baru dari sahabatnya, yaitu Pilar. Cuerpo el tuyo. Film pun sudah berakhir. Jadi gimana? Apa kalian terhibur? IMDb untuk film ini ada 5,9 dan mungkin segini saja untuk film kali ini. Jangan lupa subrek dan saya Ferlin pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya.